Halo semua, kembali lagi di tutorial LaTeX dengan menggunakan Overleaf. Dan di video kali ini, di video yang kelima dari tutorial ini, kita akan belajar tentang struktur dari file input dan juga layout dokumen dari LaTeX ya. Nah, mari kita lihat slide-nya. Jadi struktur dasar dari setiap file input itu strukturnya sebenarnya cukup sederhana nih. Hanya terdiri dari 4 perintah aja. Yang pertama adalah dokumen class, kemudian use package ya, kemudian begin dokumen dan end dokumen. Nah, isi dokumen kita yang akan kita ketikkan itu adalah berada di antara begin dokumen dan end dokumen ya. Mari kita lihat contohnya di Overleaf ini ya. Jadi seperti yang sudah kita coba di video-video sebelumnya, ini adalah standar dari layout dokumen yang default by Overleaf-nya ya. Tapi kalau saya coba hilangkan beberapa perintah ya, saya kasih komentar, ingat komentar dengan menggunakan tanda persen. Kemudian saya juga akan coba comment out yang ini ya, title, author, date, nggak perlu ada. Section juga kalau bisa sih jangan perlu ada ya, karena kita ingin contohkan dokumen yang sederhana nih ya. Lalu di antara begin dokumen dan end dokumen saya kasih halo dunia atau hello world ya, yang biasa digunakan untuk kita ngetes atau kita belajar awal nih tentang bahasa pemrograman ya. Lalu kalau saya compile di sini, dan ini adalah dokumen yang paling sederhana dari LaTeX ya. Jadi hanya ada dokumen class, ada input, ada use package ya. Di sini use package-nya yang default yaitu input encoding. Apa itu? Silahkan baca-baca. Saya akan taruh linknya di deskripsi ya. Kemudian begin dokumen, kemudian end dokumen, dan dokumen kita ada di antara begin dokumen dan end dokumen ya. Sekarang coba kita lihat lagi nih untuk tentang struktur file input ini. Nah, sekarang kita akan belajar satu-satu nih dari perintah yang tadi ya. Yang pertama adalah dokumen class. Jadi informasi pertama yang harus diketahui oleh LaTeX ketika melakukan proses terhadap file input adalah tipe dokumen yang ingin kita buat ya. Nah, tipe dokumen itu ditulis dengan perintah \dokumen class ya. Lalu seperti biasa, perintah LaTeX itu ada optionsnya dan juga ada argumennya atau ada parameternya. Parameter dalam hal ini adalah kelasnya atau tipe dari dokumen kita ya. Nah, tipe dokumen dituliskan pada bagian kelasnya ya. Dan spesifikasi dari tipe dokumen itu dituliskan pada bagian options ya. Sekarang coba kita lihat ada kelas apa aja sih yang ada di LaTeX ini ya. Contoh dokumen kelas itu yang kita pakai di sepanjang video tutorial ini adalah artikel. Nah, artikel ini biasa digunakan untuk jurnal ilmiah atau laporan. Oleh karena itu dia punya ada title, ada author ya, karena itu adalah format yang biasa nih di jurnal ilmiah ya. Lalu ada yang untuk proceedings ya, kalau kalian adalah mahasiswa teknik atau mahasiswa sosial ya, itu kan biasanya ada yang disebut dengan proceedings ya, dimana kita taruh artikel kita kemudian dibuat dalam bentuk buku ya. Nah, proceedings itu juga punya basisnya terhadap dokumen kelas dari artikel ya. Lalu ada minimal. Nah, minimal ini unik ya, ini adalah tipe dokumen yang paling minim digunakan untuk proses debugging. Jadi kalau kita ingin nyoba kode, ingin nyoba satu layout baru, ingin nyoba satu perintah baru, nah biasanya menggunakan layout dari minimal ini ya, supaya nggak terpengaruh dengan use package yang lain ya. Tentang use package nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ya. Lalu ada juga dokumen kelas report ya, dan ini terdiri dari beberapa bab. Kemudian ada yang buku ya, terdiri dari chapter seperti kalau kita membuat buku ya. Kemudian ada lagi yang unik ya, LaTeX itu juga bisa buat slide presentasi. Nah, menggunakan satu kelas yang disebut dengan Beamer. Nah, sekarang kita lihat untuk options-nya nih ya. Nah, yang menarik adalah gini, dokumen kelas itu seperti biasa, dokumen atau perintah dari LaTeX itu selalu punya options dan juga parameter ya, atau dalam hal ini adalah kelasnya nih ya. Nah, kita bisa buat spesifikasi dalam dokumen kelas untuk tipe artikel ini, misalkan 11 poin. Itu artinya ukuran hurufnya adalah 11. Kemudian two side itu adalah kolomnya jadi 2 kolom ya. Kemudian A4 paper. Jadi itu akan dicetak, dokumen kita akan dicetak di atas kertas berukuran A4. Sekarang kita coba ya, kita coba modifikasi dari options-nya ini ya. Oke, saya akan coba berikan options di dokumen kelas artikel ini. Saya akan berikan 10 poin saja ya, misalkan ukurannya jadi kecil. Kemudian saya berikan A4 paper ya. Lalu kalau saya kembalikan lagi title, author, date-nya, make title, section introduction-nya supaya terlihat ukuran hurufnya berubah ya. Ini untuk ukurannya 10 poin ya. 10 poin ya, kita lihat segitu ukurannya.
kemudian saya ubah menjadi 12 ya, dan seharusnya ukurannya akan makin besar. Oke. Nah, yang menarik adalah di dokumen kelas artikel ini ukuran poin yang disupport adalah 12, 11 dan juga 10 ya. Kita nggak bisa buat jadi lebih kecil dan kita nggak bisa buat jadi lebih besar ya, karena itu adalah standar ukuran huruf yang ada di dokumen kelas artikel ya. Dan kalau kita baca paper juga kan biasanya hurufnya itu mulai dari 10 poin, 11 dan 12 ya. Karena kalau saya ubah menjadi 9 harusnya sih ukurannya tidak berubah ya, karena yang minimal adalah 10 ya. Saya coba ubah lagi 9 jadi 10. Harusnya kita nggak bisa melihat perbedaannya karena minimal itu adalah 10 dan maksimal adalah 12 untuk dokumen kelas yang artikel. Oke, jadi itu adalah cara kita untuk memberikan options pada dokumen kelas untuk artikel ini ya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan kembali ya untuk video kita, pembelajaran kita pada video kali ini ya. Sekarang kita masuk di package nih ya. Jadi saat kita membuat dokumen akan terdapat bagian di mana program dasar LaTeX itu tidak dapat mengakomodasi kebutuhan kita ya. Jadi untuk program LaTeX yang standar kadang itu nggak bisa mengakomodasi semua yang kita inginkan ya. Misalnya nih kalau kita mau taruh gambar, taruh grafik di file kita atau di dokumen kita, itu nggak bisa diakomodasi oleh perintah LaTeX yang standar ya. Sama halnya dengan bikin flowchart, kita nanti akan belajar bikin flowchart, diagram alir, bikin algoritma, satuan fisis ya, meter per detik kuadrat misalkan. Nah, untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, kita butuh package ya. Nah, package ini isinya adalah banyak kode yang harusnya kita nggak perlu ngerti juga isinya. Kita anggap aja itu adalah black box yang kita pakai saja ya. Nah, package itu diaktifkan dengan perintah use package, options, dan juga package-nya ya. Nah, package ini dituliskan di awal kalimat atau di awal dari begin dokumen kita ya. Namanya adalah preamble ya. Jadi mulai sekarang kalau saya sebut kata-kata preamble, itu adalah semua perintah yang dituliskan di awal sebelum kita menuliskan dokumen kita. Nah, saya akan berikan contoh package nih ya untuk environment persamaan matematika ya. Nah, apa itu environment? Nah, kita akan belajar di video-video selanjutnya nih ya. Coba kita lihat di LaTeX-nya ya. Nah, sekarang coba kita buat persamaan ya. Jadi untuk environment persamaan ya, kita gunakan perintah begin equation dan end equation. Sama seperti kita buat begin dokumen dan end dokumen, dan kita taruh persamaan kita di antara dua baris tersebut ya. Jadi kalau saya berikan contoh ya, persamaannya misalnya adalah ya, coba kita buat di sini ada begin equation ya. Jadi kalau saya tulis equation, dan menariknya kalau di overleaf, kalau saya enter langsung dia berikan end equation ya. Ini adalah environment untuk persamaan gitu ya. Nah, kalau saya tuliskan misalkan E sama dengan MC kuadrat ya, dan ini adalah simbol untuk kuadrat ya. Kemudian kita coba compile, maka kita dapatkan persamaan 1 ya. Jadi nggak perlu nih kita berikan nomor 1, 2, 3 ya, sama kalau kita buat di Microsoft Word. Tapi LaTeX akan langsung memberikan persamaan 1 nih untuk persamaan awal yang kita tuliskan ya. Nah, untuk persamaan ini kita nggak perlu untuk menggunakan package dari AMS Math ya, karena udah termasuk nih di kelas dari artikelnya ya. Tapi kalau kita ingin membuat persamaan yang cukup kompleks ya, misalkan kita ingin membuat satu persamaan yang menggunakan simbol binomial ya, yang menggunakan kurung biasa dan ada 2 angka di situ ya. Nah, jadi kalau saya tuliskan lagi misalkan sama halnya saya gunakan lagi begin equation ya. Equation di sini equation. Kemudian kita akan coba tuliskan persamaan yang cukup panjang nih ya. Ini saya udah copy dari satu rumus ya. Dan di sini ada backslash binom nih ya. Nah, untuk menggunakan persamaan binomial ini yang tidak ada di environment equation by defaultnya, kita harus gunakan use package tambahan ya, yaitu AMS Math ya. Maka kalau saya compile ya, saya akan dapatkan persamaan yang cukup kompleks ini. Ini jadi persamaan 2 ya, 2 pangkat K minus. Nah, binomial itu adalah yang K1 ada K di atas, 1 di bawah, yang menggunakan kurung biasa ya. Lalu kalau saya exclude use package-nya, saya akan coba comment out ya dari use package AMS Math ini. Kalau saya compile, maka akan memberikan pesan error karena dia tidak mengerti dari perintah binomnya ya. Jadi sekali lagi nih, untuk menambahkan utilitas atau ingin menambahkan simbol-simbol yang unik yang ada di persamaan matematika kita
kita gunakan use package AMS Math ya. Saya kembalikan lagi di sini. Oke. Nah, yang menarik adalah di LaTeX itu persamaannya langsung tuh ditulisin 1, 2, 3, dan seterusnya secara berurutan. Jadi kalau kita taruh persamaan yang ada di tengah-tengah, kita dapat revisi dari dosen pembimbing, kita nggak perlu lagi kasih nomor secara manual ya. Beda dengan Microsoft Word. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali untuk slide-nya nih ya. Itu tentang package ya. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk yang page style nih ya. Nah, page style ini adalah untuk layout dokumen LaTeX-nya. Nah, page style itu adalah ada 3 macam nih. Jadi LaTeX memberikan 3 macam gaya dari halaman ya atau page style yang diaktifkan dengan menggunakan perintah page style dan this page style ya. Nah, apa bedanya? Kita akan coba lihat dari contohnya ya. Nah, 3 page style tersebut adalah yang pertama adalah plain, yaitu mencetak nomor halaman pada bagian bawah halaman. Yang itu adalah setting default kita ya. Jadi kalau kalian perhatikan dokumen yang kita buat ini itu punya nomor halaman di bagian bawah ya. Lalu ada page style yang lain yaitu headings ya. Itu adalah mencetak bab dan nomor halaman pada bagian header halaman. Bagian footer dibiarkan kosong. Jadi hanya ada di bagian atas ya. Atau empty. Empty itu tanpa header dan footer ya. Jadi benar-benar kosong ya. Ini akan makin jelas kalau kita gunakan contoh ya. Jadi contohnya kalau saya buat beberapa halaman dulu ya. Nah, ini adalah halaman pertama dulu ya. Kemudian kita akan coba buat halaman baru. Nah, halaman baru itu tinggal menggunakan perintah new page ya. Lalu saya akan coba buat section selanjutnya ya. Yang pertama adalah introduction. Ini adalah misalkan methods ya. Oke, saya akan berikan lagi new page ya di sini untuk halaman baru. Kemudian saya tambahkan lagi section ya. Section yang terlalu banyak misalkan adalah results ya, results. Oke. Lalu saya tambahkan lagi new page ya. Lalu saya tambahkan lagi section yang baru yaitu conclusion ya, kesimpulan. Conclusion ya. Methods, kemudian results, conclusion, saya kasih teks ya. Ini bab 2 ya. Ini bab 3 ya. Bukan bab sih, harusnya section ya, tapi saya tulis dulu aja sementara bab ya. Lalu, nah kalau saya berikan page style ya, nah page style itu dituliskan di bagian preamble ya. Jadi saya tulis page style ya. Saya tuliskan misalkan saya pakai headings deh ya, headings ya, headings. Oke. Nah ini supaya bagian bab dan juga halamannya itu ada di atas ya. Nah, halaman pertama itu adalah seperti ini ya. Jadi halamannya itu ada di bawah untuk halaman pertama ya. Sementara untuk halaman kedua, nah berubah kan ya. Di sini ada 2 yaitu adalah section yang kedua itu methods ya. Lalu ada halaman 2-nya ya. Kita lihat lagi yang 3 nih, ada results-nya ya dan headings di atas ya. Kemudian ada conclusion ya. Sekarang kalau saya ubah menjadi plain ya. Page style-nya jadi plain. Begitu saya ubah jadi plain, halaman 1, halamannya di bawah. Nah, hilangkan headingsnya ya. Sekarang halamannya semuanya ada di bawah tuh, 2, 3 ya, tanpa ada headings di atas. Nah, kalau saya secara khusus ingin membuat halaman methods-nya itu empty, maka saya berikan this page style, saya ganti dengan empty ya. Maka yang lainnya akan ada headings, sementara halaman methods-nya itu tidak akan ada apa-apa ya. Coba kita lihat. Ini ada 1 ya karena halaman pertama, karena ada judulnya kan aneh kalau di atasnya ada headings ya. Lalu methods kita lihat kosong dia. Sementara yang lain tetap ada headingsnya ya. 3 results ya. Saya ubah menjadi plain misalkan ya, di page style ya. Atau saya biarin ini jadi empty, sementara halaman atau bab 3-nya yang saya berikan plain ya. Jadi hanya boleh ada nomor halaman di bawah ya. Maka yang terjadi adalah halaman 1 ada halaman satunya di bawah karena halaman pertama. Halaman 2 nggak ada apa-apa karena dia empty. Halaman 3 tidak ada headingsnya tapi ada halaman di bawah 3 ya. Dan halaman 4 tetap mengikuti yang utamanya ya, yang semuanya nih, yaitu adalah headings. Nah, jadi itu untuk page style yang ada di dokumen LaTeX ya. Oke, nah sejauh ini kita udah belajar tentang struktur dari file input dan juga layout dari dokumen LaTeX-nya ya. Silakan berlatih dengan menggunakan kode yang sudah ada di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.